Bacaan Alkitab adalah dari Kolose 1 ayat 23 sampai 24. Baik. Bunyinya, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil, yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu. Dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Bacaan tambahan dalam Matius pasal 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tuhan memberkati. Selamat pagi. Saya ingin mengucapkan selamat datang kepada kalian semua hari ini. Tuhan yang pertama, Daniel pasal 6. Dan segala sesuatu apapun yang kamu lakukan, inilah yang perlu Anda pikirkan hari ini dan selalu. Kerjakanlah dengan segenap jiwa seperti kepada Tuhan dan bukan kepada manusia. Karena mengetahui bahwa dari Yahweh kamu akan menerima imbalan warisan. Karena kamu sedang melayani Tuhan, yaitu Kristus. Anda tahu ayat Alkitab ini. Mari kita menundukkan kepala untuk berdoa. Bapa di surga, tolong bukalah firman untuk kami, dan buka hati dan pikiran kami. Lakukan pekerjaan transformasi untuk kemuliaan-Mu. Kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Ada dua keputusan di Daniel, dua dekrit di kitab Wahyu. Dalam Daniel pasal 3, 3 pemuda, dan dekrit untuk menyembah patung. Dekrit pertama di kitab Wahyu, untuk menyembah patung. Dalam Daniel pasal 6, Daniel dalam gua singa. Ketetapan tentang ibadah, maksud saya doa. Dekrit kedua di Wahyu adalah dekrit kematian. Bagaimanapun, saat kita melanjutkan, dekrit pertama dan kedua, keduanya ditemukan di kitab Daniel dan Wahyu. Ngomong-ngomong, kedua cerita, dan kita perlu bergerak cepat dalam 3 slide ini. Mulai dengan masa penganiayaan. Penganiayaan keduanya disetujui oleh pemerintah. Anda ingat Raja Nebukadnezar dan Raja Darius. Anda ingat, keduanya, penganiayaan adalah untuk alasan keagamaan. Siapa yang kita sembah dan cara kita menyembah, kapan, bagaimana. Selanjutnya, kita perlu bergerak sangat cepat ke slide berikutnya. Kedua cerita, ada kelompok yang berkomplot melawan umat Tuhan. Pada akhirnya, akan ada kelompok yang berkomplot melawan umat Tuhan. Anda ingat, kedua cerita itu, menghadirkan sekelompok orang yang tetap setia dengan harga berapapun. Daniel 3, Daniel 6, juga kitab Wahyu, dalam kedua cerita, hamba-hamba Tuhan. Digambarkan sebagai ancaman bagi persatuan, perdamaian, keselamatan, pemerintah, negara. Dalam kedua kasus, agama dari para penganiaya adalah produksi manusia. Sedangkan agama orang yang dianiaya adalah kebenaran Tuhan. Dalam kedua kasus, penuduh memaksakan bagaimana, apa, kapan harus menyembah. Selain itu, maka akan dihukum mati. Selanjutnya, kedua cerita, setan berada di balik pemufakatan, singa, musuh, iblis. Kedua cerita, Tuhan campur tangan dengan kekuatan dan membebaskan umatnya. Kedua cerita, Raja mengakui Tuhan, dan dia memberikan dekrit bahwa semua harus mengakui Tuhan. Berikutnya, kedua dekrit Daniel 3 dan 6 menunjukkan rangkaian yang sama. Kitab Wahyu dan Daniel, juga rangkaian yang sama. Selanjutnya, ayo cepat, slide berikutnya. Penganiayaan. Sekelompok orang setia yang berdiri untuk Tuhan. Campur tangan Tuhan dan pembebasan dan kemenangan terakhir. Kata dekrit yang digunakan di sini, dalam Daniel 3 dan Daniel 6 adalah kayam. Dan dengarkan, itu bukan kata untuk ketetapan, tetapi itu adalah kata yang digunakan ketika hukum manusia diberikan untuk menggantikan hukum Tuhan. Bukankah itu menarik? Karena ketika saya melihat ke bahasa Aram, saya berkata, ini bukan kata dekrit. Jadi saya mencari di kamus,
dan kata itu adalah hukum manusia yang digunakan sebagai pengganti hukum Tuhan. Tidakkah Anda menemukan itu menarik? Daniel pasal 6 itu sendiri memiliki struktur kiastik. Ini memiliki keputusan universal terhadap umat Tuhan dan penyembahan yang benar. Penghukuman, dan penganiayaan. Pembebasan, penghukuman dari musuh-musuh Tuhan. Ketetapan universal bagi mereka yang membela Tuhan dan penyembahan yang benar. Anda melihat struktur kiastiknya, piramida, dan paralelnya. Nah, sekarang kita akhirnya memulai khotbah. Ini baru perkenalan. Saya mendengar cerita tentang seorang pria yang sedang membersihkan pispot. Bagaimana Anda menyebutnya? Pispot. Baik, Anda tahu apa yang saya bicarakan. Dan itu terkadang bau. Selalu. Baik. Koreksi. Mereka selalu bau. Dan inilah yang saya diberitahu, bahwa orang itu akan masuk ke dalam bernyanyi. Dan dia akan keluar, tidak pucat dengan mata berwarna kuning dan pingsan karena baunya. Dia akan keluar dengan bergembira. Dan para pekerja bertanya kepadanya, apakah Anda baik-baik saja? Apakah Anda mabuk di pagi hari? Tidak, saya sadar penuh. Mengapa Anda bernyanyi ketika berasal dari bau itu? Karena ketika kita masuk ke dalam, kita harus melakukan ini. Dan datang seperti ini, dan ketika kita keluar. Ini mengerikan. Dan dia berkata, jika pispot itu milik raja saya, bagaimana saya akan membersihkannya? Yah, saya melakukannya seperti saya melakukannya untuk raja saya. Bagaimana jika semua orang Kristen, atau setidaknya jika semua anggota di sini, Anda dan saya, melakukan semuanya seperti itu? Saya ingin Anda memikirkannya. Lakukan segalanya. Berapa arti semuanya? Saya tidak peduli apakah Anda suka atau tidak bosmu, saya tidak peduli. Saya tidak peduli apakah mereka baik atau jahat. Saya tidak peduli apakah mereka benar atau salah. Saya tidak peduli jika Anda memiliki kehidupan yang baik atau buruk di tempat kerja atau di rumah, saya peduli. Namun yang saya maksud di sini adalah bagaimanapun, Anda harus melakukan semua. Seperti Anda melakukannya untuk Tuhan. Apakah itu yang dikatakan Alkitab? Ya atau tidak? Oh, pendeta, Anda tidak tahu situasi saya. Anda tidak tahu pekerjaan saya atau keluarga saya. Saya tidak perlu. Saya mengasihimu, saya akan berdoa untukmu. Tetapi Anda, lihatlah ke dalam Alkitab, dan lihat apa yang dikatakan di sana. Ayahku biasa memberitahu saya di Ulangan 28 ayat 13 mengatakan, menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Anda tahu apa artinya itu? Jadilah yang teratas. Jadilah unggul, jadilah yang terbaik yang Anda bisa. Dan ayah saya sering berkata, saya berkata, kita butuh beberapa kaca dan kamu bekerja dengan kaca, maukah kamu membawa kaca ke rumah? Ayah saya berkata, tidak, kamu beli saja. Tetapi mereka membuangnya, sisanya, mereka tidak gunakan. Ayah saya berkata, saya tidak peduli. Anda pergi dan beli. Saya seorang Advent hari ke-7 dan saya tidak akan pernah menyentuh apapun dari pekerjaan. Jika mereka pernah melihat saya, mereka tahu bahwa saya mewakili Kristus. Dia mengatakan, Anda dalam pajak Anda pada apa yang Anda lakukan, cara Anda bekerja, cara Anda berbicara. Anda memastikan bahwa Anda mewakili Kristus. Bahwa Kristus tinggal di dalam Anda di sini, dan orang-orang dapat melihat Kristus. Dan ayah saya memberitahu saya, ingat, Kristus hidup di dalammu. Anda memastikan bahwa Anda tidak kurang, tetapi Kristus. Dalam segala hal yang Anda lakukan seperti Anda melakukannya untuk Tuhan. Seperti pembersih pispot yang malang. Nah, jika Anda bekerja dengan sikap itu, saya katakan bahwa akan ada imbalannya. Itulah alasan Daniel menjadi dirinya yang sebenarnya, di kedua kerajaan. Kerajaan Babilonia atau kerajaan Media Persia. Karena dia melakukan semuanya seperti dia melakukannya untuk Tuhan. Nah, ada dua prinsip dalam Daniel pasal 6. Mari kita taruh di layar, tolong. Dua prinsip dalam pasal Daniel 6, jadilah orang yang unggul dan berintegritas, nomor 1. Dan nomor 2, utamakan Tuhan, apapun konsekuensinya. Bisakah Anda membacanya untuk saya? Nomor 1. Nomor 2. Itulah yang harus kita hidupkan. Saya katakan ini. Anda tidak pernah terlalu muda atau terlalu tua untuk melakukan itu. Daniel melakukan itu, ketika dia datang ke Babel dan dia berusia 18 tahun, ketika dia diambil sebagai budak. Dan Daniel melakukan itu selama pemerintahan Darius, Raja Darius.
Ketika Daniel sekarang, Anda tahu berapa usia Daniel? Ada yang tahu? 84 tahun, dia melakukannya saat berusia 18 tahun dan dia melakukannya ketika dia berusia 84 tahun. Tidak ada perubahan. Prinsip adalah prinsip. Jadi mari kita pergi ke latar belakang, ke sejarah. Babel ditaklukkan oleh media Persia. Persia memerintah selama 230 tahun sampai Alexander menaklukkan mereka. Kita berada di masa, di mana Babel jatuh dan media Persia tengah memimpin. Dalam Daniel pasal 6, pemerintahan baru terjadi. Kores yang merupakan raja tertinggi atas media dan Persia. Dia mengangkat raja di berbagai provinsi. Dan di Babel, dia menunjuk Darius menjadi raja. Sekarang, biasanya raja baru akan membantai raja-raja lainnya. Raja-raja sebelumnya dan keluarga-keluarga mereka serta pelayan-pelayan mereka. Jadi tidak akan ada risiko pemberontakan. Tetapi tidak dalam kasus media Persia. Sejarah mengatakan bahwa mereka sama sekali berbeda. Mereka terkenal dengan toleransinya. Mereka tidak membunuh orang. Mereka bahkan tidak mengambil budak. Apa yang mereka lakukan? Mereka membiarkan para raja tetap di tempatnya. Selama raja-raja itu mengakui Raja Media Persia sebagai atasan dan membayar upeti. Dan ngomong-ngomong, upetinya tidak besar, sejarah mengatakan, itu bisa dilakukan. Itu sangat kecil, dan dikatakan bahwa dari upeti itu, mereka biasa mengirim sejumlah uang kembali. Dan beberapa hadiah dan berkata, Anda mendukung kami. Kami mendukungmu. Itu suatu yang tidak biasa. Selain itu, mereka akan mengirim orang kembali ke negara mereka. Jika mereka menemukan budak yang diambil oleh kerajaan sebelumnya, mereka akan mengirim para dewa kembali ke kuil mereka. Dan berkata, Anda lakukan apa yang Anda lakukan. Kami tidak masalah dengan cara Anda beribadah. Kemana Anda pergi, di mana Anda tinggal, apa yang Anda lakukan, selama Anda mengakui bahwa kami adalah pemimpinnya. Nah, dalam situasi itu, Darius menunjuk Daniel di atas banyak orang, dan kita akan sampai di sana. Mari kita pergi ke beberapa dokumen sejarah arkeologi. Ada sebuah lempengan tanah liat yang disebut Nabonidus Chronicle, catatan sejarah Nabonidus, yang mengatakan, dengarkan, Gubaru, komandan militer yang menyerang Babel dan merebut Babel pada tanggal 12 Oktober tahun 539 sebelum Masehi. Sekarang dengarkan, tablet mengatakan lebih banyak, tetapi saya mengambil paragraf ini. Jadi siapa orang, jenderal yang menyerang Babel? Bagaimana dia dipanggil? Gubaru. Tablet itu mengatakan bahwa Gubaru memberi Kores Babylon. Pada dasarnya dia datang, dia mengambil Babel, dan 2 minggu kemudian Kores datang dan dia berkata, itu milikmu. Dan Kores menunjuk Gubaru untuk menjadi Raja Babel. Mari kita pergi ke yang berikutnya. Xenophon menceritakan tentang Gobrias memberi kepada Kores Babel. Sekarang apakah itu Gobrias atau Gubaru? Gobrias adalah kata Yunani untuk bahasa Aram Gubaru. Tahukah Anda hal itu? Mari kita beralih ke yang berikutnya. Josephus Flavius, sejarawan, menyebutkan bahwa Darius memiliki nama lain di antara orang Yunani. Tetapi dia tidak menyebutkan namanya. Mari kita pergi ke yang berikutnya. Gubaru ini dikenal sebagai Gubernur Gutium. Itu adalah provinsi Media, yang terletak di mana Babel berada pada waktu itu, disebutkan dalam Xenophon. Selanjutnya, jadi sejarah mengatakan bahwa Gubaru mengangkat gubernur, sebagaimana Darius mengangkat 120 satrap atau gubernur. Gubaru juga menaklukkan Babel dan memberikannya kepada Kores di bulan Tisri, Oktober. Ke yang berikutnya. Sekarang kita berhenti di sini sebentar. Ada kebiasaan, sejarah mengatakan bahwa ketika mereka menjadi raja, mereka akan mengubah nama mereka. Nah, kalau namanya Gubaru dan dia mengganti namanya jadi Darius. Bukan hal yang aneh dalam budaya itu. Misalnya, Tiglat-Pileser dia menyebut dirinya Raja Asyur. Dia menyebut dirinya Pul. Salmaneser, ketika dia menang, dia menyebut dirinya Ululai. Bahkan paus, para kardinal, ketika mereka menjadi paus, mereka mengubah nama mereka, bukan demikian. Seperti Kardinal Jorge Mario Bergoglio menjadi Paus Francis.
Anda tahu? Jadi itu adalah kebiasaan umum. Jadi Darius, mungkin, kita tidak tahu pasti, mungkin adalah Gu baru. Dan Darius ini menjadi raja, ketika dia berusia 62 tahun. Dan dia memerintah selama 13 bulan, 1 tahun dan 1 bulan, dan dia meninggal. Dalam 1 tahun ini, dia menunjuk 120 satrap, gubernur. Sekarang, dengar, saya memberi Anda satu informasi lagi yang mungkin sudah Anda ketahui. Ketika Kores datang, Daniel dan Jadua, imam besar datang di depan Kores. Dan Daniel menunjukkan kepadanya gulungan Daniel pasal 2, penglihatan tentang patung, emas, Anda ingat? Dan Jadua, sang imam besar menunjukkan kepadanya gulungan kitab Yesaya. Ketika Tuhan berbicara tentang Kores, bahwa dia akan lahir. 200 tahun sebelumnya, berbicara tentang Kores, bahwa dia akan lahir. Saya mungkin salah sekitar 200 tahun. Jangan, hapus itu. Saya pikir tidak sebanyak itu. Tapi, saya bisa memeriksanya untuk waktu berikutnya. Tapi bagaimanapun, Yesaya berbicara tentang Kores sebelum dia lahir. Memberikan namanya, dan bahwa dia akan menaklukkan Babel dan dia akan mengirim Israel kembali ke negara mereka. Jadi sepertinya dalam sejarah, Kores sangat terkesan. Sehingga dia mempromosikan Daniel. Dan dia sebenarnya, selain mengizinkan semua tawanan, kembali ke rumah mereka. Ke Yerusalem secara khusus, dia membayar rekonstruksi dari dananya sendiri. Baik, mari kita pergi sekarang ke slide kita, di mana kita berhenti di sana. Jadi Darius menempatkan 120 satrap, gubernur untuk memimpin di seluruh provinsi Babel. Di atas 120 orang, dia menempatkan 3 presiden. 3 kepala yang akan mengawasi 120 orang itu. Dan di atas ketiganya, salah satu dari ketiganya adalah Daniel, yang merupakan ketua dari ketiganya. Dia memiliki kualitas yang luar biasa. Dia melakukan yang terbaik sebagaimana dia melakukan untuk Tuhan. Jadi hidup sejauh ini sangat baik. Hidup ini baik untuk Daniel, bukan? Hei, jika Anda adalah Perdana Menteri, percayalah, hidup itu baik. Mereka tidak bekerja. Oh, mereka bekerja atau mereka berpura-pura. Mereka mendapatkan asuransi yang baik, gaji yang bagus. Dan entah bagaimana mereka memiliki lebih banyak uang daripada yang mereka hasilkan. Saya tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Politisi, bukan demikian. Ya. Yah, kebanyakan dari mereka, janganlah kita kasar. Sebagian besar dari mereka, 99,99%. Saya meninggalkan beberapa ruang untuk orang yang baik. Saya tidak peduli partai apa, politisi. Baik. Jadi dia memiliki kehidupan yang baik. Dia Perdana Menteri. Dia menguasai segalanya kecuali raja. Baiklah, izinkan saya memberitahu Anda, ketika hidup itu baik, berhati-hatilah. Karena itu akan berubah. 3 pemuda dipromosikan dan kemudian mereka masuk ke dalam dapur api. Daniel dipromosikan, dia masuk ke dalam singa. Biasanya begitulah yang terjadi. Itulah tema kita. Tuhan telah memanggil Anda untuk menjalani kehidupan yang unggul dan berintegritas. Daniel menjalani kehidupan yang berintegritas. Dan karena itu, dan karena pengalamannya yang panjang, sebagai Perdana Menteri. Dengan para raja sebelumnya, jika Anda ingat. Dan karena dia datang ke hadapan Kores, Darius memutuskan bahwa dia harus menjadi kepala. Dan bahwa raja dapat mempercayai Daniel. Yah, itu tidak berjalan sangat baik dengan 120 orang lainnya. Alkitab tidak menyiratkan bahwa mereka semua, tetapi beberapa dari mereka menjadi sangat cemburu. Maksudku, orang asing ini, bagaimana kamu menyebut orang asing di Kentucky? Orang asing ini, dia datang ke sini dan dia seorang budak. Dia menjadi raja atau hampir seperti raja. Dan kami telah di sini selamanya dan kita harus menghormati perintahnya. Mereka tidak menyukainya. Dan mereka ingin sukses dan mereka mulai melawan dia. Daniel berdiri di tengah bangsa yang korupsi, bangsa kafir. Di tengah kejahatan, dan amoralitas dan korupsi. Dia berdiri tanpa noda, sempurna seperti Yesus sendiri. Seringkali tidak ada perbedaan antara gereja dan dunia. Bagaimana jika gereja berdiri, benar-benar berbeda dari dunia? Anda akan mendapatkan perhatian orang. Aku ingat sebuah cerita, ketika seseorang minta izin dari pekerjaannya, mengatakan kepada bosnya, "Nenek saya meninggal. Saya harus pergi ke pemakaman. Ini begitu menyakitkan."
Keesokan harinya, dia datang untuk bekerja dan bos berkata, "Dengar, apakah Anda percaya pada kehidupan setelah kematian?" Dia mengatakan, "Ya, oh, itu membuat saya merasa lebih baik." "Mengapa?" "Karena kemarin setelah engkau pergi ke pemakaman nenekmu datang ke tempat kerja untuk melihatmu." Tertangkap basah. Anda tidak dapat berkata sakit, jika Anda tidak sakit. Anda tidak dapat mengatakan sesuatu, dan memikirkan sesuatu yang berbeda. Anda lebih baik diam. Anda tidak bisa menyanjung. Anda tidak bisa berbohong. Kamu tidak bisa. Anda harus hidup seperti Yesus, karena Tuhan mengetahui isi pikiranmu. Daniel menjalani kehidupan seperti itu. Dan itulah yang mempromosikannya. Sebenarnya Tuhanlah yang mempromosikan dia karena integritasnya. Orang-orang yang unggul, menghormati orang lain, mengasihi orang lain, orang yang jujur. Mereka mencintai tanpa syarat. Mereka adalah orang-orang yang sabar. Orang-orang yang unggul, mereka bekerja seperti mereka bekerja untuk Tuhan. Mereka melakukan segalanya, dan mereka melakukan yang terbaik dan mereka menyelesaikan apa mereka mulai. Orang-orang yang unggul tidak mencari alasan, "Oh, semua orang melakukannya." Jangan bermain ponsel selama jam kerja. Jangan mengobrol selama jam kerja. Halo, apakah Anda mendengar apa yang saya katakan? Pekerjaan adalah pekerjaan. Seseorang pada akhirnya akan melihat Anda. Bagaimanapun, Tuhan melihatmu. Anda adalah seorang Advent. Anda adalah anak Kristus. Orang Kristen. Anda harus peduli. Anda menyandang nama Kristus. Kita harus bersikap seperti Kristus. Kita harus mewakili Kristus dengan benar, dan disebut pengikut Kristus. Tuhan telah memanggil Anda untuk menjadi orang yang berintegritas. Kita harus memiliki pendidikan tertinggi, etika tertinggi, integritas tertinggi, kejujuran tertinggi, perilaku tertinggi, kesabaran tertinggi, kerendahan hati tertinggi, martabat tertinggi, tanpa rasa takut, tanpa kompromi. Baik, murah hati tapi tekun. Apapun situasinya, apapun konsekuensinya. Anda ingat Michael Card, penyanyi, Michael Card, dalam bukunya yang berjudul, The Walk, berbicara tentang dia. Suatu kali, selama konser musik, setelah beberapa lagu, istirahat dan berkata, "Dan saya benci, musik Kristen hari ini seperti rock and roll. Itu bukan musik Kristen lagi." Dan dia terus mengkritik mereka. Dan setelah dia menyelesaikan konser, dia pergi ke mentornya. "Bagaimana menurutmu, saya membiarkan mereka memilikinya?" Dan sang mentor berkata, "Semua yang Anda katakan Anda benar, kecuali bahwa Anda seharusnya tidak mengatakannya." "Michael, tapi saya mengatakan kepada mereka yang sebenarnya." Saya berkata, "Apakah kebenaran membebaskanmu?" Dia berkata, "Tidak. Tapi saya mengatakan kepada mereka yang sebenarnya." Dan dia berkata, "Katakan yang sebenarnya dalam kasih. Bagaimana Anda menunjukkan cinta?" Dia berkata, "Yah, mereka tidak pantas mendapatkannya." Dan mentornya berkata, "Anda tidak pantas mendapatkannya." "Yah," dan mereka berdebat bola balik. Dan dia berkata, "Apa yang kamu ingin saya lakukan?" Dan sang mentor berkata, "Dan ini adalah kuncinya. Tunjukkan musik yang tepat. Dan itu akan menjadi caramu untuk menegur musik yang buruk. Menghidupkan kehidupan yang sangat baik dan itu akan menegur yang lain." Dan dia berkata, "Anda tidak dipanggil untuk mengkritik mereka. Jangan buang energi Anda dalam melawan mereka. Gunakan semuanya dalam menunjukkan apa musik yang bagus itu." Apakah Anda memahami saya, saudara-saudara? Apakah Anda melihat kemana saya pergi? Jadi, jadilah orang yang unggul dan berintegritas. Billy Graham. Graham berkata, cara terbaik Anda untuk melakukan penginjilan bukanlah melalui konferensi besar. Tetapi di pasar, di tempat kerja, dan di rumah, dalam kehidupan sehari-hari Anda, tunjukkanlah Tuhan. Dan itu akan berbicara lebih baik daripada pertemuan penginjilan manapun. Prinsip dari Daniel 6, sekali lagi di layar, jadilah orang yang unggul dan berintegritas. Utamakan Tuhan, apapun konsekuensinya. Silahkan ke slide berikutnya. Di sini, dengarkan. Jadi gubernur menyimpannya. Para gubernur menjadi cemburu pada Daniel dan mereka menyelidikinya. Dan mereka berkata, "Kita harus menemukan kesalahan orang ini." Dan mereka menyelidikinya, mereka menempatkannya di bawah mikroskop. Apakah mereka menemukan sesuatu yang salah dengan Daniel? Tidak ada noda, tidak ada korupsi, dia sempurna, dia sangat bersih, sangat unggul, dan mereka menyadari, kecuali kita menemukan sesuatu dalam imannya. Kita tidak dapat menemukan sesuatu yang salah dengan orang ini. Integritasnya luar biasa.
Dengar, itulah yang ayah saya katakan kepadaku. Ketika saya di sekolah, dan mereka mengejek karena saya Kristen. Ayahku pernah berkata, mereka seharusnya tidak menemukan kesalahan apapun dalam dirimu, kecuali mereka berbicara tentang imanmu. Biarkan saya memberitahu Anda, penganiayaan akan datang, tetapi penganiayaan tidak akan datang kepada Anda dan saya, karena melakukan sesuatu yang salah. Sebenarnya itu akan datang, karena melakukan sesuatu yang baik. Anda tahu apa yang saya bicarakan, bukan? Penganiayaan akan datang karena kamu melakukan apa yang baik. Karena kamu melakukan apa yang benar. Itulah alasan Kain membunuh Habel. Anda ingat? Orang yang berbuat salah membenci ketika kita berbuat baik. Jadi hukum, ibadah yang benar, iman dan ketaatan kita, pengabdian kita, akan menjadi apa yang akan membawa penganiayaan di akhir. Secara khusus, mungkin salah satunya, bukan mungkin tetapi pasti, Alkitab mengatakannya, perintah keempat. Orang-orang di zaman Daniel yakin bahwa dia tidak bersalah. Catatan yang luar biasa. Tetapi mereka tetap ingin membunuhnya, karena mereka cemburu. Jadi mereka tidak dapat menemukan sesuatu yang salah dengan dia. Dan mereka tahu bahwa mereka akan menemukan sesuatu untuk melawannya. Jika mereka melawan Tuhannya. Sekarang saudara-saudara, ingatlah, ketika Anda melawan Tuhan, Tuhan berkata dalam Alkitab, bahwa umatnya adalah biji matanya. Ketika Anda melawan umat Tuhan, Anda melawan Tuhan. Saya ingat ketika mereka membawa ayah saya ke polisi, berhenti membangun gereja. Dan mereka menodongkan pistol ke dada ayahku. Ayahku berkata, tunggu sebentar. Mereka berkata, jangan memohon. Dia berkata, tidak, saya tidak akan memohon. Dan dia membuka kancing kemejanya. Dan dia mendorong dirinya di pistol. Dia berkata, sekarang kamu bisa menembak. Mereka berkata, apakah kamu gila? Dia berkata, ya, saya tidak tahu tentang itu. Lalu mengapa Anda melakukan ini? Katanya, jangan menodai baju ini karena ada orang miskin yang tidak punya baju. Anda dapat memilikinya, dan kemudian bunuh aku, berikan pada seseorang. Mereka melihat ke arahnya, mereka menggelengkan kepala. Mereka berkata, berhenti membangun gereja. Dan ayah saya berkata kepada mereka, baiklah, jika itu yang Anda tuduhkan kepada saya tidak akan pernah berhenti. Cari sesuatu yang lain. Cari sesuatu yang lain. Saya tidak akan pernah berhenti. Mereka akan menuduh Anda karena hukum Tuhan, karena mengikuti Tuhan. Tetapi mereka seharusnya tidak menemukan yang lain. Jadi mereka tahu bahwa mereka yakin pada Daniel. Mereka yakin bahwa dia akan menyembah Tuhan. Mereka yakin bahwa dia akan berdoa. Mereka tahu bahwa dia tidak akan berubah. Dan mereka berkata, itulah yang bisa kita dapatkan. Tangkap dia. Kamu tahu apa? Orang ini tidak pernah datang bekerja pada hari Sabtu. Dan ekonomi sangat miskin. Kita harus datang bekerja setiap hari. Orang ini berdoa 3 kali sehari. Dan itu gila, ketika kita memiliki begitu banyak pekerjaan, engkau ingat berapa banyak yang kita miliki proyek ini sekarang. Dan dia berhenti dari pekerjaan untuk berdoa. Siapa yang memberi waktu untuk berhenti? Sekarang ada sedikit latar belakang cerita yang mungkin belum Anda ketahui. Ada kebiasaan di media Persia bahwa para dewa dikirim kembali ke kuil asli dan negara asal mereka. Sekarang Nebukadnezar, ketika dia mengalahkan negara lain, dia mengambil semua dewa. Karena di Babel, budayanya adalah semakin banyak dewa yang Anda miliki, semakin banyak kesuksesan yang Anda miliki. Darius, ketika dia menjadi raja, budayanya berbeda. Sejarah mengatakan hal itu. Saya bisa memberi Anda kutipannya. Dia mengirim para dewa kembali ke negara dan kuil mereka. Sekarang sejarah mengatakan bahwa ketika dia menjadi raja, ada kekacauan di negara lain, karena semua kuil kosong, dan orang tidak memiliki siapa yang harus disembah. Mereka tidak memiliki dewa mereka. Jadi orang-orang mulai memberontak melawan media Persia, karena mereka tidak memiliki Tuhan. Dalam konteks ini, para satrap, para gubernur datang ke raja dan berkata, kami punya solusi. Selama sebulan sampai Anda punya waktu untuk mengirim para dewa kembali ke kuil dan negara mereka. Tidak ada yang dapat menyembah Tuhan manapun. Mereka harus menyembahmu. Dengan cara ini, tidak ada pemberontakan. Mereka menunjukkan kesetiaan kepada Anda. Itu adalah kebiasaan umum. Bahkan, raja dianggap sebagai anak dewa. Kita tahu ayat Alkitabnya, gubernur mencari untuk menemukan beberapa kesalahan terhadap Daniel. Mari kita pergi ke ayat yang berikutnya. Mereka tidak dapat menemukan apapun. Jadi mereka berkata, Raja Darius kekallah hidup tuanku. Seperti mereka peduli. Semua gubernur, ngomong-ngomong, semua gubernur. Ini adalah kebohongan besar. Bayangkan jika semua, 123 orang, karena 120 orang ditambah 3 kepala. Jika semua 122 orang datang, tapi hanya satu yang tidak, karena Daniel jelas tidak ada di sana. Itu akan menjadi sedikit jelas bagi raja. Dalam bahasa Yunani, saya minta maaf. Dalam bahasa Aram di sana, itu menunjukkan bahwa sejumlah kecil datang. Tetapi mereka berpura-pura bahwa semua setuju. Beberapa dari mereka bahkan tidak tahu. Daniel tidak tahu apa-apa tentang hal itu. Raja dianggap sebagai wakil dari Ahura Mazda.
Kita tidak berbicara tentang mobil Mazda. Itu adalah keilahian tertinggi dari Zoroastrianisme, agama Iran kuno. Jadi Darius adalah dewa, dia adalah anak dewa mereka. Jadi itu adalah kebiasaan umum. Mereka harus menyembahmu. Jadi tidak ada pemberontakan, sampai para dewa kembali, dan kemudian mereka menyembah dewa-dewa mereka. Dan Anda tahu, Raja berkata, ini adalah langkah politik yang baik. Saya menyukainya. Dan Anda tahu, mereka menyembah saya, dan Raja tidak menyadari bahwa ada pemufakatan di sana. Dan dia menandatanganinya, memberi meterainya, silahkan. Sekarang, saat kita melanjutkan, ada sesuatu yang salah. Jam kita di sana menghilang. Meskipun kita tidak percaya pada pengangkatan, bagaimanapun, tidak ada jam. Jamnya sudah masuk surga. Jam yang suci. Baik. Jadi, beginilah ceritanya terungkap. Ketika Raja menandatangani keputusan itu, tata bahasa di sana, dikatakan bahwa mereka datang kepada Raja dan ada sebuah kata di sana yang mengatakan bahwa mereka datang dengan gelisah. Itulah katanya, mereka datang bagaimana? Gelisah. Ngomong-ngomong dalam Yesaya mengatakan bahwa kejahatan tidak memiliki kedamaian. Mereka seperti gelombang laut. Mereka tidak pernah memiliki kedamaian, dibandingkan dengan umat Tuhan. Mohon taruh lagi slide-nya. Dibandingkan dengan umat Tuhan memiliki kedamaian. Saya ingin engkau memikirkan Daniel sekarang. Apakah Anda melihat dalam Alkitab Anda bahwa Daniel pergi ke teman-temannya? Kamu tahu, ini salah. Ayo protes. Mari kita lakukan sesuatu untuk menghentikan keputusan ini. Apakah Anda melihat hal itu di dalam Alkitab? Dia pergi ke politisi. Dia menulis sebuah catatan, dan dia memiliki 2 juta orang menandatanganinya. Apakah seperti itu? Dia pergi ke raja, tolong jangan lakukan itu. Apakah dia melakukan seperti itu? Gelisah. Dia berkata, Tuhan, tolong hentikan ini. Apakah Anda melihat sesuatu seperti itu? Daniel diam. Orang jahat menjadi gelisah. Daniel tenang. Apakah Anda melihat kontrasnya? Ayo pergi ke berikutnya. Kontras antara 2 orang menunjukkan 2 kelompok. Satu kelompok selalu gelisah. Satu kelompok tenang, memiliki kedamaian yang tidak dapat dipahami orang. Mereka bergantung pada kinerja politik. Mereka cemburu. Mereka membenci Daniel. Mereka ingin membunuhnya. Mereka menginginkan posisinya. Mereka menginginkan kesuksesannya. Tidak pernah cukup. Tidak pernah terlalu banyak. Dengarkan saudara-saudara, obsesi terhadap kesuksesan belum tentu merupakan tanda kekudusan. Tetapi seringkali mengkhianati hubungan dengan Tuhan. Adalah baik untuk menjadi kepala, tetapi dengarkan, Anda melakukan yang terbaik dimanapun Anda berada. Dimanapun Tuhan menempatkan Anda bekerja seperti untuk Tuhan. Dan jangan ingin menjadi seseorang, tetapi menjadilah seperti Yesus. Anda memahami saya, biarkan Tuhan yang membuat Anda lebih tinggi atau lebih rendah. Nah, apa tanggapan Daniel? Dan disinilah inti dari khotbah ini dan kita akan berhenti. Karena kita harus melanjutkan lain waktu. Saya tidak bisa menahanmu terlalu lama. Tapi ini jawaban Daniel, saya akan memberi Anda sedikit. Daniel, Alkitab berkata, pergi ke slide berikutnya, pergi ke kamarnya dan dengarkan. Apa yang dia lakukan di kamarnya? Baik, berapa kali? 3 kali sehari. Berapa kali dia berdoa sebelumnya? Alkitab mengatakan, seperti kebiasaannya. Berapa kali dia berdoa setelah krisis? Saudara-saudara, doa bukanlah pilihan terakhir, ketika Anda sakit atau ketika Anda berada dalam krisis. Doa harus menjadi bagian integral dari hidup Anda. Dan jika Anda selalu berdoa, Anda tidak perlu lebih banyak berdoa dalam krisis. Orang yang tidak berdoa, lebih banyak berdoa dalam krisis. Saya tidak tahu apakah Anda mendengar apa yang saya katakan. Orang yang tidak berdoa, lebih banyak berdoa saat krisis. Orang-orang yang berdoa, mengenal Tuhan mereka. Dan mereka tahu bahwa tidak ada yang terjadi secara kebetulan, tetapi semua hal bekerja bersama. Dan jika Tuhan mengizinkannya, maka pasti ada alasannya. Dan Anda tahu, kata mereka, puji Tuhan. Jika saya hidup atau mati, apapun yang Tuhan izinkan, saya hanya ingin mewakilinya. Titik. Saya tidak penting. Saya tidak penting. Hidupku tidak penting. Jadi dengarkan, doa tidak boleh menjadi pilihan terakhir. Doa yang terutama dan tidak bergantung pada keadaan. Doa. Daniel mengabaikan keputusan kematian, dan menempatkan hubungannya, doanya, kehidupan pengabdiannya yang pertama.
Tuhan yang utama. Ketaatannya kepada Tuhan lebih kuat dari hidup itu sendiri. Dengar saudara-saudara, lebih mudah berdoa seperti pahlawan di tengah kesulitan, daripada berdoa dengan tenang, seperti orang suci di kamar Anda. Saya tidak tahu apakah Anda mendengar apa yang saya katakan. Gerakan heroik hanya berlangsung singkat dan sangat umum. Tindakan suci bersifat pribadi dan berlangsung selamanya. Sumber iman Daniel yang kuat dalam krisis ditemukan dalam doa pribadi yang tenang, setiap hari. Dan orang-orang yang tidak berdoa setiap hari, dalam krisis, mereka akan hilang. Doa adalah unsur vital dalam hidupnya. Doa membuatnya sukses, bijaksana, kuat, doa membuatnya tenang, ketika dia dalam pencobaan. Ngomong-ngomong, dia tidak menyatakan, sebulan penuh doa dan doa berjaga-jaga selama 24 jam. Dia bahkan tidak mengumumkan sehari berdoa. Ini bukan pertemuan doa krisis. Dia tidak berdoa lebih, dia tidak kurang berdoa. Dia berdoa 3 kali sehari. Dan inilah yang saya ingin Anda dengar. Pergi ke slide berikutnya. 3 kali sehari di bahasa Aram dikatakan pada jam ke-3, ke-9, saya minta maaf, jam ke-3, ke-6 dan ke-9. Jadi dengarkan, lanjutkan slide berikutnya. 3 kali sehari. Pergi ke slide berikutnya, berikutnya cepat. Baik, di sini. 3 kali, jam ke-3, ke-6 dan ke-9. Apa yang terjadi dengan jam-jam itu, saudara-saudara? Tahukah Anda bahwa jam ke-3, dan ke-9, adalah jam-jam pengorbanan harian di bait suci? Apa hubungannya? Apakah Anda tahu kata untuk pengorbanan? Slide selanjutnya. Kata untuk pengorbanan adalah zebah. Dan Anda tahu apa artinya? Terjemahannya berarti mendekati, atau meninggalkan sesuatu untuk datang mendekat. Dan dengarkan saudara-saudara, di bahasa asli, zebah tidak merujuk pada orang, ini mengacu pada Tuhan. Ini bukan bahwa Anda berkorban untuk datang mendekat kepada Tuhan. Itu adalah pengorbanan Tuhan untuk datang mendekat kepada Anda. Dewa pagan menyuruh orang berkorban untuk mereka. Tuhan kita berkorban untuk kita. Doa adalah saat kamu rela menerima Tuhan yang sedang menunggumu. Dia meninggalkan segalanya untuk mendekati Anda dan Anda meluangkan waktu untuk mengakui Dia. Dan menghabiskan waktu bersamanya ketika Dia datang kepada Anda, itulah doa. Itulah alasan Dia berdoa, pada waktu jam pengorbanan. Daud mengikuti kebiasaan yang sama. Ayat Alkitabnya ada di layar. Sore hari, dan pagi dan siang. Dan ada lagi dalam bahasa Ibrani asli adalah jam ke-3, jam ke-6 dan jam ke-9. Sejarah mengatakan bahwa gereja Kristen awal mengadopsi praktik yang sama, 3 kali sehari. Bagaimana gereja kita jika kita melakukannya? Kita harus menyelesaikannya. Jadi kita akan berhenti di sini, saudara-saudara. Kita akan melanjutkan di waktu berikutnya. Dari poin kita berhenti saat ini. Karena inilah intinya. Orang-orang yang tidak berdoa setiap hari, dalam ruang pribadi, dalam krisis akan kehilangan akal. Orang yang berdoa, mengenal Tuhan mereka. Waktu berikutnya, Anda akan melihat apa yang Daniel doakan. Bagaimana Daniel berdoa? Apa isi doanya? Apa subjeknya? Apa artinya tertuju ke Yerusalem? Anda akan mengerti di waktu berikutnya, dari bahasa Aram, kata demi kata. Jika Anda melewatkan sesuatu dari serial Daniel, dapatkan DVD-nya, atau secara online. Jangan lewatkan, lain waktu, kita akan melanjutkan. Tapi sampai saat itu, jika kita bukan orang yang berdoa, jika kita tidak menjadikan Tuhan yang terutama, kita tidak akan bisa memberikan kehidupan yang unggul, dan dalam krisis kita akan gagal. Mari kita berdoa bersama. Bapa di surga, betapa teladan yang kami miliki dalam Daniel dan betapa teladan yang kami miliki di dalam Kristus. Bapa, kami tahu bahwa kami membutuhkan Engkau lebih dari hidup. Kami tahu bahwa doa harus menjadi nafas jiwa kami. Kami tahu bahwa doa seharusnya bukan tidak rincin, bukan hanya sesekali. Bukan hanya dalam krisis, bukan hanya beberapa kata, rutinitas. Tetapi kami tahu bahwa doa harus datang ke hadirat-Mu. Ketika Engkau datang untuk bertemu dengan kami. Semoga doa menjadi nafas kami. Semoga doa menjadi hidup kami. Agar hidup di hadirat-Mu, kami dapat menjadi seperti Kristus. Kami berdoa dalam nama Yesus dan kami berterima kasih. Amin.